Andai kata pemerintah, pemimpin kita tidak mengharuskan demikian, tidak perlu kita bikin yayasan. Tidak perlu sama sekali. Kenapa? Justru itu akan memecah belah barisan muslimin. Memecah belah dan bahkan akan menodai niat-niat, tujuan-tujuan orang-orang yang ada di dalamnya. Banyak tentunya di antara kelompok-kelompok yang dia mengatasnamakan agama Allah, mengatasnamakan Islam, ternyata ada tendensi-tendensi embel-embel terhadap mungkin saja yayasannya, mungkin saja golongannya, atau mungkin partainya. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Sama dengan dia dakwah, atau mungkin dia masuk dalam pegiat-pegiat dakwah, tapi dakwahnya lil muassasah, karena semata-mata karena yayasan yang dibentuk, membesarkan yayasan dan yang lainnya, ya tidak ada faedahnya, tidak ada nilai di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan salah, yayasan hanya sebagai wasilah, wadah, tempat. Sebagai bentuk itu kita mengikuti aturan pemerintah dalam hukum positif agar kita tidak dianggap ilegal, agar kita tetap diakui dan tidak dicurigai. Hanya itu. Dan sehingga kita mendapatkan leluasa untuk bisa menyampaikan dakwah ini. Dan itu adalah aturan. Andai kata pemerintah, pemimpin kita tidak mengharuskan demikian, tidak perlu kita bikin yayasan. Tidak perlu sama sekali. Kenapa? Justru itu akan memecah belah barisan muslimin. Memecah belah dan bahkan akan menodai niat-niat, tujuan-tujuan orang-orang yang ada di dalamnya. Dia sudah berjuang, dia sudah bekerja, ternyata tetap aja dicemooh, tetap aja mungkin dicela. Akhirnya apa? Bisa merusak niatnya. Berat ikhlas itu. Makanya mereka orang-orang yang di atas tauhid yang bersih dan murni. Sehingga inilah iblis bersama bala tentara yang tidak sanggup untuk menggoda, menggelincirkan mereka orang-orang yang ikhlas. Ketika dia bersumpah, qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sungguh demi kemuliaanmu ya Allah, aku bertekad untuk menggelincirkan seluruh manusia Bani Adam, kecuali di antara mereka hambamu yang ikhlas. Nih. Masya Allah. Berarti niat kalau sudah ikhlas, tidak ada orang yang tahu. Dia nggak peduli apa mau disanjung, mau dicela, sama sekali tidak ada terpengaruh dan tidak mempengaruhi buat dia ketika dia menjalankan ibadah kepada Allah, apapun bentuk ibadah itu. Dan termasuk puasa, termasuk sholat, termasuk dakwah, dan termasuk sedekah dan yang lainnya. Karena dia hanya menginginkan balasan, pujian dari Allah Azza wa Jal, maka tidak akan surut sedikit pun niat-niat dia kepada Allah untuk meninggikan agama Allah. Dia dapat nilaikah, dapat tidakkah dari manusia, dia tidak peduli. Karena hanya Allah yang dia inginkan, hanya Allah yang dia maukan. Maka berarti banyak tentunya di antara kelompok-kelompok yang dia mengatasnamakan agama Allah, mengatasnamakan Islam, ternyata ada tendensi-tendensi embel-embel terhadap mungkin saja yayasannya, mungkin saja golongannya, atau mungkin partainya. Nih. Dan ikhlas tempatnya di hati, yang tahu hanya dirinya, pelaku tersebut, dan hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kalau sebab itu tentang niat, tentang ikhlas, kita masih ingat ketika
Allah Tabaraka wa Ta'ala bertanya di waktu, di masa ketika Allah hendak membalasi balasan-balasan setiap balasan hamba. Untuk apakah umurmu? Untuk apakah kehidupanmu? Maka ada mereka menyatakan, untuk jihad di jalan Allah, dan aku mati di jalanmu. Maka Allah katakan apa? Dusta kamu, dusta. Ternyata kamu waktu itu berperang hanya ingin dipuji menjadi orang pemberani. Demikian dan demikian. Akhirnya dia diseret dalam api neraka Allah. Jadi sehingga tidak mudah orang itu menggelari orang dengan kalimat syahid syuhada. Tak bisa. Di masa Rasulullah SAW saja terbantah. Ketika ada seseorang dia meninggal, ketika itu dia habis terluka karena perang di masa Rasul, dan sahabat pun mengatakan jannah. Nabi pun menjawab tertolak, tidak. Ternyata tanpa sepengetahuan manusia, karena tidak sabarnya dia menanggung luka yang ada, ternyata dia bunuh diri. Subhanallah. Jadi sangat tipis, tidak mudah. Orang-orang yang mereka kita gelari syuhada, lebih-lebih perjalanan mereka, praktek-praktek mereka jauh daripada syariat dan bimbingan syariat. Kemudian ditanya lagi, untuk apa hartamu? Maka dia bilang, untuk sedekah di jalanmu, untuk kubelanjakan di jalanmu ya Allah. Aku bantu orang-orang miskin, ku bantu janda-janda dan anak yatim. Maka Allah pun bantah, dusta. Allah yang bisa mendustakan. Dan ternyata nanti di yaumul qiyamah terbuktinya. Ternyata kamu harta yang kau titipkan untukmu, dan ketika engkau belanjakan apa yang kau beritakan, tapi ternyata tujuanmu adalah engkau dianggap orang menjadi seorang dermawan. Akhirnya dia pun dicampakkan dalam api neraka Allah. Demikian pula, maka ditanya lagi yang berikutnya, untuk apa hidupmu di dunia ini? Maka dikatakan untuk belajar ilmu, untuk talabul ilm, untuk membaca Al-Quranul Karim. Tapi ternyata untuk mendidikan agama, untuk mengamalkan agama, memahami agama, Allah katakan bohong. Kamu dulu supaya dijadikan seorang qari, suaranya kok bagus, indah, luar biasa. Kamu belajar ilmu pun juga karena tidak ikhlas. Demikian. Akhirnya dicampakkan dalam neraka Allah. Ini tentang bab niat. Begitu para ulama menulis kitab-kitab mereka, ya, tanpa terkecuali dalam kitab Umdatul Ahkam, Riyadhus Shalihin dan yang lainnya, mereka tulis di awal babul ikhlas. Karena ini niat menentukan semuanya. Baik itu maksud tujuan ada yang dalam hati kita, demikian pula juga tidak boleh secara praktik diperuntukkan kepada selain Allah yang dianggap sebagai syirik tadi. Inilah niat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, ila akhir hadis. Hanya saja amal-amal perbuatan ibadah itu dengan niatnya. Dan Allah itu akan menilai masing-masing orang apa yang dia amalkan, maka tergantung apa yang dia niatkan. Jadi saya, antum, yang akan dinilai oleh Allah itu niat, kebersihan, ketulusan, kebenaran, kemurnian niat antum. Karena Allah kah? Atau karena tendensi-tendensi selainnya? Yang tahu ya diri antum dan Allah. Antum bisa mengelabui manusia, antum bisa berbohong di depan manusia, tapi Allah tidak bisa antum bohongi.